لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini Allah masih hadirkan kita di Masjid Al-Hikmah untuk menunaikan salah satu kewajiban kita. Kita laksanakan ibadah Jumat, ibadah sholat Jumat insyaallah beserta rangkaiannya pada siang hari ini. Semoga apa yang kita lakukan mendapat ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah tercurah kepada suri teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah menyampaikan risalah kenabiannya. Dan mari kita berusaha untuk terus belajar dan ikhtiar kita untuk menghidupkan sunnah-sunnah beliau dengan harapan kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat besok pada hari yaumul qiyamah. Yang ketiga, mari setiap saat, setiap detik kita berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas iman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bekal itu insyaallah kita akan bisa menggapai kekayaan hidup di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Sejak pandemi Covid-19 memasuki wilayah Indonesia, ada satu anjuran yang disampaikan oleh pemerintah melalui Departemen Kesehatan bahwa kita diminta untuk terus menjaga hidup sehat atau menjaga pola kehidupan kita, terutama berkaitan dengan masalah kebersihan. Kita dianjurkan, kita diwajibkan untuk sering cuci tangan. Kemudian ketika kita memasuki perkantoran ataupun tempat-tempat tertentu seperti masjid, kita selalu dianjurkan untuk memakai hand sanitizer. Dengan harapan ikhtiar itu bisa menghindarkan kita dari wabah Covid-19. Jamaah rahimakumullah, setiap hari kita hampir memakai hand sanitizer sebagai media kita, ikhtiar kita, biar kita bisa terhindar salah satunya dari Covid-19. Mungkin dalam kehidupan kita, dalam hati kita bertanya-tanya bagaimana hukumnya hand sanitizer di dalam hukum Islam, apakah ini haram ataukah najis? Karena ketika kita memasuki masjid, ketika kita mau sholat, kita dari rumah sudah kondisi suci, sudah berwudu dari rumah, atau kita juga berwudu di masjid. Kemudian kita memasuki masjid, kita memakai hand sanitizer. Hukumnya bagaimana? Apakah ini najis atau tidak? Mungkin jamaah selama ini ada yang berpikiran seperti itu atau bertanya dalam hati seperti itu. Jamaah rahimakumullah, kalau kita melihat dalam ilmu kimia bahwa ada 3 jenis alkohol yang mungkin kita ketahui. Yang pertama adalah alkohol yang mempunyai senyawa kimia yang mempunyai fungsi gugus OH. Ini banyak sekali jenisnya. Ini yang biasanya berakhir dengan kata 0, ya. Ada OL atau ada alkohol, ada etanol, ada isobutanol dan sebagainya. Kemudian yang kedua, alkohol yang disebut yaitu etanol, yang ini biasanya dipakai untuk tenaga kesehatan atau dunia kesehatan dan juga untuk parfum. Kemudian yang ketiga adalah alkohol untuk minuman keras.
Jadi ada 3 jenis ini yang mungkin di dalam ilmu kimia kita ketahui. Jamaah rahimakumullah, hand sanitizer yang kita pakai selama ini adalah masuk ranah yang kedua, yaitu jenis etanol yang biasa juga dipakai untuk parfum, yang mungkin selama ini jamaah rahimakumullah sering memakainya. Ketika kita beli parfum mungkin yang ada di toko-toko itu biasa dicampur dengan etanol, itu sama persis dengan yang digunakan untuk hand sanitizer jenisnya. Allah Subhanahu wa taala mengharapkan alkohol ini yang jenis ketiga, yang berkaitan dengan alkohol yang digunakan untuk minuman keras atau dalam bahasa Al-Qur'annya khamar. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surat Al-Maidah ayat 90, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min 'amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengadu nasib dengan panah adalah perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Jamaah rahimakumullah, di dalam hadis Rasulullah SAW menguatkan ayat ini. Dalam satu hadisnya, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram. Kemudian di dalam hadis yang lain, ma asdaru katsiruhu fa qaliluhu haramun. Sesuatu yang apabila banyaknya memabukkan, maka meminum sedikitnya pun adalah haram. Jamaah rahimakumullah, di dalam Al-Quran, di dalam hadis ini sudah jelas sekali bahwa yang diharamkan jenis alkohol adalah alkohol yang untuk digunakan minuman keras, atau dalam bahasa Al-Qurannya adalah khamar. Alkohol yang dipakai, yang kita gunakan untuk hand sanitizer, kemudian dipakai untuk parfum, itu adalah jenis alkohol yang tidak memabukkan, karena tidak diminum, hanya untuk kesehatan. Ilat dari khamar ini adalah memabukkan. Ilat adalah sesuatu yang menyebabkan suatu hukum itu ada. Itu namanya ilat. Khamar kenapa diharamkan? Ilatnya adalah karena itu memabukkan. Ketika kita bepergian, kita boleh menjamaah atau mengqashar salat. Kenapa? Karena ilatnya kita adalah melakukan safar atau bepergian. Jadi dari keterangan sedikit ini mungkin bisa menjawab keraguan jamaah rahimakumullah berkaitan dengan hukum hand sanitizer ini. Artinya bahwa hand sanitizer ini aman untuk kesehatan, tidak najis, atau aman untuk ketika kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuai dengan fatwa MUI. MUI pernah menyampaikan fatwanya di dalam fatwa MUI nomor 11 tahun 2009 bahwa alkohol yang diharamkan adalah alkohol yang digunakan untuk minuman keras. Namun di luar itu tidak najis, artinya bisa digunakan untuk kesehatan maupun yang lainnya. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga ini bisa menjawab keraguan jamaah rahimakumullah semuanya berkaitan dengan hand sanitizer, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tenang. Baqarabbi firwarham wa anta khairur rahim.